Inilah suasana kota Bangkalan. Ini RSUD-nya sebelah kanan. Ini SMA 1 Bangkalan. Terus kita mau terus ke arah Ikong and Risa Adventure. Halo teman-teman, semoga kita semuanya sehat. Kali ini Ikong dan Risa melakukan perjalanan dari Malang ke Bangkalan. Salah satu tujuan kami adalah Risa pengen melewati jembatan Suramadu yang selama ini belum pernah. Kemudian di Madura kami juga ingin menikmati santapan bebek yang lezat. Ini kita udah di tikungan menuju ke jalan tol Malang Surabaya. Ya, jadi perjalanan ke Bangkalan dari Malang itu menurut Google Map sekitar 2 jam 20 menit. Nah, itu di depan ada gunung menjulang tinggi. I don't know what mountain it is. Mungkin apa ya, gunung yang tertinggi, atau perkirakan sih itu gunung Semeru, tapi nggak yakin karena di Jawa Timur nih emang gunung-gunung tertinggi ya banyak di Indonesia, banyak di sini gitu ya. Kita masuk ke pintu tol Malang, gerbang tol Malang menuju Surabaya. Ya, di kejauhan ada Gunung Semeru. Apakah itu Gunung Semeru? Kita tidak tahu. Kita sekarang udah berada di jalan tol Malang Surabaya. Ya, di depan kita nih gunung apa ya? Menuju Surabaya nih. Gunung Semeru kali. Ini secara geografis kan kami pelajari dulu deh ya. Ini salah satu gunung yang diidam-idamkan. Ya kalau di Jawa kan saya mah masih udah naik. Oh itu Batu Singosari kiri. Anyway, kita kan udah naik Gunung Ciremai, Gunung Slamet. Nah, salah satu cita-citanya sih kalau sehat ya Gunung Semeru. Nah itu Kak, biasa kalau udah dilihat-lihat tuh kayaknya insya Allah suatu hari akan tercapai. Ya, bismillah. Nah, ini kita udah masuk tol Waru. Sebentar lagi kita 13 km lagi keluar ke Pasar Turi. Nah, nanti masuk ke tol Surabaya terus langsung ke jembatan Suramadu. Perkirakan 1 jam lagi kita sampai ke alun-alun kota Bangkalan di Madura. Oke guys, baru aja terjadi keributan. Jadi Google-nya nyuruh kita keluar ke Pasar Waru. Kita keluar ke Pasar Waru, ternyata salah. Kita dilanjutin aja, terus akhirnya masuk ke keluar di Tandes, terus keluar Tandes, muter balik, masuk lagi Tandes. Nah, sekarang kita mau diarahkan untuk ke arah Pasar Turi. Ya udah, kita ikutin aja deh sekarang ke arah Pasar Turi. Ya we'll see deh what happen. Tapi ya intinya udah keluar masuk tol 2 kali nih untuk balik lagi ke jalan ini. Padahal semestinya sih nggak mesti keluar tol di Pasar Waru. Gua Pasar Turi ke sana. Ini kita ke Malang dong. Nggak tahu deh. Udah bingung udah. Ini bener-bener ya. Bener-bener harus awas ya, moral of the story di ini di sini nih. Harus bener-bener nggak boleh meleng.
Ya, bismillah. Oke, setelah muter-muter di Surabaya ada nyasar-nyasar, akhirnya kita sebentar lagi nih kita di jalan kita ada di jalan Kanjaran. Nanti di depan ada lampu merah, nanti kita belok kiri tuh udah bisa ketemu jalan jembatan Suramadunya. Oke, belok kiri boleh langsung. Oke, jadi alhamdulillah ini setelah melewati tadi pasar Kupasan apa ya, terus ada Kenjeran, kita belok kiri. Nah, di sini tapi mesti hati-hati banget. Kita belok kiri. Terus ambil. Kita sekarang ini udah masuk ke ke jalan ke arah Suramadu, namanya Jalan Kedung Cowek. Nah, ini kita lurus aja, nanti kelihatan Jalan Suramadunya. Ini gimana? Head north. Ya, sebentar lagi kita akan mencapai jembatan Suramadu. Ya, itu udah ada rambunya. Sebentar lagi kita akan menuju jembatan Suramadu, Surabaya, Madura. Ayah ingat nggak ini didirikan tahun berapa ya? SBY naik. Dimulainya di Megawati ya, selesainya di SBY. Groundbreakingnya di Megawati, peresmiannya SBY periode kedua. Oke. Ini ada gerbang tol. Udah kelihatan tuh ininya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Apa namanya? Menaranya. Nah, jadi Suramadu ini bisa naik motor juga, guys. Ada jalur motor, ada jalur mobil. Adil ya. Jalur pinggir. Iya. Pasti lagi sepi nih. Wih, kan dulu bikin yang di sini kerja sama mahal, utama karya. Oke. Kan. Nih. Sana PP. Mas Ikong udah kerja di Wika waktu itu. Tapi yang ngerjain bukan bagiannya Mas Ikong. Nanti udah free. Oh, ini nggak bayar nih? Enggak. Waduh. Lumayan dong. Kayaknya enggak. Iya, padahal tadi dibilangnya ada gerbang tol Suramadu. Ternyata nggak bayar, guys. Ini panjangnya depan nanti. Panjangnya berapa, Mas Ikong? 6 kilo. Hah? 6 kilo. 6 kilometer. Oke. Kita ada di atas jembatan Suramadu. Bagus loh ininya. Made in China. Ini kerja sama. Itu apaan ya? Lagi diapain itu yang oranye-oranye?
Oh, ada apa tuh? Ada anyway. Kita lagi di atas jembatan Suramadu menyeberangi Selat Madura. Di horizon kelihatan lautannya. Selat Madura ini sungai apa namanya ini terpanjang di Indonesia. Nah, itu udah kelihatan tuh air laut Selat Maduranya udah kelihatan. Nih udah, selamat datang di Kabupaten Bangkalan. Ada gambarnya Muhaimin Iskandar di situ. Oke, sip. Nah, sekarang kita tujuannya mau ke alun-alun Bangkalan dulu. Habis itu baru cari bebek Sinjai. Ya. Tadinya mau pusat industri di sini agak bisa, malah di sini kesedot ke Surabaya. Orangnya pergi ke Surabaya semua ya. Oke. Tanya teorinya harus seimbang. Iya. Baru bisa dihubungkan. Iya nih, kita jadi OTW nih. Sebenarnya sih bisa juk-juk bolak-balik, tapi karena udah di Bangkalan jadi pengen tahu kota Bangkalan tuh kayak apa. Gitu. Tuh ada nasi bebek 110.000. Bukan di itu kayaknya. Nanti kita cari bebek Sinjai. Iya, Bang. Ya ini Bangkalan tuh kosong banget, nggak ada apa-apa, bener-bener song-song. Sawahnya juga kelihatannya nggak terlalu, apa itu baru dipanen apa subur, nggak keurus kayaknya. Tanahnya juga kosong, lahannya juga nggak terlalu terolah dengan baik. Tuh. Ya, kita lihat aja nih. Berapa lama lagi Gigi sampai ke alun-alun Bangkalan? 18. Berapa? 18 menit. 18 menit. Oke. Berapa kilo? 10 kilo lagi. Oke. Check it out. Ini ada bebek Karisma. Nggak ada sinjai-sinjainya, tapi by the way, ini nah di sini udah mulai nih ada sawah-sawah yang terpelihara sih di sebelah kanan. Nah, ini ada bebek Prima, bebek Karisma, bebek Prima. Nah, di sini nih rata-rata restoran bebek, cuman katanya yang terkenal Sinjai. Cuman kok belum ketemu yang namanya Sinjai. Kita lihatlah mungkin di depan lagi. Oke, masih sekitar 15 menit lagi sampai Bangkalan. Penasaran udah sampai sini, ya udah kita jambanin aja. Oke. Nah, ini udah nih. Selamat datang di Bangkalan, kota zikir dan kota selawat. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga kita ke kota Bangkalan. Oke. Ya, ini di Bangkalan memang banyak pondok pesantren. Nah, itu masjid besar Al-Falah.
Nah, ini kita masuk ke kotanya nih, kita belok kanan dari Masjid Al-Falah itu. Kita go ahead and continue our journey untuk sampai sana. 10 menit lagi anjay. 11. Oke, 11 menit lagi. Ini bebek songkem Kenanga 2. Tapi ini rame juga nih kayaknya. Alah, pokoknya bebek lah. Iya. Bebek dan kita makanya yang di Bangkalan lah biar puas. Oke. Bangkalan cuma mau. Ini itu kelihatannya itu ada pendopo agung tuh kelihatan di sini. Kita lurus nggak? Oh, di depan tuh ada pendopo agung itu. Oh, mungkin pusat kotanya. Inilah suasana kota Bangkalan. Ini RSUD-nya sebelah kanan. Ini SMA 1 Bangkalan. Terus kita mau terus ke arah alun-alun. Terus ya. Ini lampu merahnya banyak banget di sini. Dan lama-lama banget juga. Ini pusat kota Bangkalan ini. Jalan Trunojoyo. Ini pernah dapat Adipura juga nih Bangkalan. Suasana kota Bangkalan. Nah, ini kita udah masuk ke wilayah alun-alun yang ke depan. Sebentar lagi ada Masjid Agung dan sebagainya. Oke guys, ini adalah alun-alun Bangkalan. Situ. Terus selamat datang di Bangkalan. Ya kita muterin aja sambil nyari bebek. Kita muterin aja. Jadi ini alun-alun Bangkalan. Loh kok bukan kayak nothing happen sih? Apa itu? Iya ini sih bilangnya ini alun-alun sih. Tapi nggak happening kayak di kota-kota lain nih. Dan banyak tukang jualan. Muter. Tapi perbodan lagi. Oke deh, kita udah sampai alun-alun. Oke, ternyata alun-alun Bangkalan tidak seperti yang kita bayangkan sebagaimana sebuah alun-alun. Di situ cuman ada lapangan doang, terus banyak kaki limanya juga. Kantor gubernurnya juga nggak ada di situ. Jadi sekarang kita lagi nyari kantor gubernur tuh ada di mana. Ternyata jaraknya sekitar kantor bupati ternyata jaraknya tuh sekitar 2,5 km dari alun-alun. Nah ya sekitar 5 menit lah. Jadi kita mau coba cari ke sana dan siapa tahu ada bebek di dekat kantor bupati. Let's check it out. Ya, setelah kita diputer-puterin di jalan kecil, akhirnya kita masuk lagi ke jalan Tengku Umar. Nah itu kelihatannya tuh 700 meter lagi di depan itu akan ada kantor bupati. Kita lihat ya, ini kita sekarang berada di Jalan Tengku Umar, Bangkalan. Let's see what we have in front of us.
Ya, udah mulai ada kantor pajak di situ. Terus ini ada Stadion Gelora Bangkalan di sebelah kiri, Stadion Gelora Bangkalan. Oh, rupanya ini pusat kotanya tidak di alun-alun, teman-teman. Dan itu ada apa nih? Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ada di situ. Lucu sih. Ini ATR ya. Jadi pusat kotanya di sini nih. Tuh. Dinas Pekerjaan Umum. Pengadilan Negeri Samsat. Masjid Praglaba. Ups. Oh, itu tuh kantor. Iya. Kantor gubernur. Kantor bupatinya di belakang pohon-pohon itu, teman-teman. Ya udah. Oke, sampailah kita di pusat kota Bangkalan. Lanjut aja deh. Ya, pokoknya kita udah sampai ke kantor bupati di belakang semak-semak. Banyak angkot pada ngetem juga di situ. Nah, itu tuh kelihatan tuh pendoponya. Di sini senangnya warnanya kuning. Nah, cocok sama mobil kita nih. Nih, bapedaknya. Oke. Ya, sudah. Demikianlah ini Kejaksaan Negerinya. Ya, demikianlah laporan pandangan mata dari pusat kota Bangkalan, dan pertanyaan utama masih belum terjawab. Di manakah Bebek Sinjai? Ya, kita lanjut aja deh. Kita habisin nih Jalan Tengku Umar. Ya. Terus hijau. Ya, ini ada apa nih? Ini Pengadilan Agama. Kita lanjut aja. Pusat kotanya ini masih di Jalan Tengku Umar. Nah, nanti di sebelah kiri itu ini dia Terminal Bangkalan. Oke, kurasa sekarang berakhir dulu di sini. Kita mau cari bebek sekarang. Jadi kita udah meninggalkan kota Bangkalan tadi, ada pusat kota dan sebagainya. Dan emang kan yang terkenal tuh Bebek Sinjai. Tapi kalau dicari Sinjainya itu nggak ada gitu loh. Ada Bebek Rizky, bebek apa. Akhirnya udahlah kita cari Bebek Soponyono aja yang lokasinya tuh dekat Suramadu. Siapa tahu kita bisa foto-foto di sana. So it will take us sekitar 30 menit dari Bangkalan. Tapi ya biasa, Ikong Risa kan senangnya menyasar-nyasarkan diri gitu. Ya udah tahu, udah masuk ke Bangkalan, udah lihat-lihat Bangkalan, udah oh gitu Bangkalan. Nah sekarang kita cari bebek. Itu mudah-mudahan. Jadi pas juga sih waktunya makan siang. Nanti habis itu kita langsung nyebrang Suramadu. Kalau misalnya beruntung kita masih mau ke Sunan Ampel, baru check-in ke hotel. Oke, bismillah. Jadi ini kita on the way back ke Suramadu, tapi nggak lewat rute tengah kota Bangkalan. Jadi ini lewat rute kayak ring road. Jadi kita ngelup Bangkalan gitu. Iya. Baru aja kita melewati Universitas Trunojoyo. Jadi ini nggak masuk ke video Universitas Trunojoyo-nya karena totonya, kok ada bangunan megah besar indah gitu. Oh ternyata Universitas Trunojoyo. Terus pas sudah ya mau ngambil film udah lewat. Mau balik lagi udah deh gitu, karena emang jauh banget sih ternyata pergi ke Bangkalan itu. Kirain dekat sama Suramadu tapi enggak, ternyata it takes setengah jam lah dari situ ke
Bangkalan. Nah sekarang kita balik untuk cari bebeknya, akhirnya di Jembatan Suramadu aja. Ya jadi kita kembali ke Suramadu kan jalannya ngelup. Nah jalan ngelup itu ternyata ya lewatnya lewat sawah, kebun gini guys. Jadi sekitar ya sepanjang 10 kiloan jalannya seperti ini aja gitu. Tapi ini lumayan it's a good alternative sih daripada tadi balik ke kota lagi yang lampu merahnya banyak banget di dalam kota. Kalau ini lebih enak lah, terus pemandangannya juga adem di daerah sini. Jadi lewat Universitas Trunojoyo tadi. Ini perjalanan pulangnya ternyata lebih cepat dan lebih sinik dibandingin waktu berangkatnya. Tuh jembatan Suramadunya udah kelihatan tuh di horizon. Wih, bagus. Nah, keren banget. Berapa jauh lagi itunya hotel? 4 menit. 4 menit. Apa kita mau berhenti di situ untuk foto? Coba kita tapi lihat dulu dah. Sana ntar baliknya. Nggak, baliknya lurus ke sana sih, jembatannya kan di sana. Di situ kita tapi udah tahu lah ada spot foto di situ. Iya nih berangkatnya tuh kayaknya gersang lama nggak nyampe. Bagus ini karena ini pulangnya ini kita pulangnya lewat pedesaan malah udah nyampe. Oke deh. Well, no regrets. Yang penting kita udah ke Bangkalan dan juga good thing juga kita fokusin untuk pergi ke Bebek Soponyono ini karena memang lokasinya itu di bawah sebelah sana udah Suramadu. Ya lokasinya sangat dekat dengan jembatan Suramadu. Tuh. Ya udah. Ya. Jadi ini kita mau masuk ke nasi bebek Soponyono situ. Satu lagi yang mesti diperhatikan ini, ternyata bebek Soponyono itu letaknya tuh di totonya mendadak dangdut gitu, mendadak belok kanan dan dikasih jalan pakai paving block ke arah restorannya. Jadi kalau kagak merhatiin bisa kelewat guys. Tapi the beauty is ini benar-benar lokasinya tuh persis banget di tuh jembatan Suramadunya kelihatan. Apakah kita beruntung? Mudah-mudahan ya. Tuh jembatan Suramadunya kelihatan di belakang temboknya. Ini tapi ya so far kita belum tahu nih bebeknya di mana. Halo bebek, kamu ada di mana? Bebek, kamu di mana bebek? Wah rupanya belum tahu. Terus mudah-mudahan bebeknya itu benar-benar berada di pinggir Selat Madura. Nah, oh iya ini banyak banget nih. Tuh dia. Tuh nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana, di sini aja. Oke, ini dia lokasinya nasi bebek Soponyono. Kita makan bebek Soponyono. Ini depan duduknya di sini. Terus lokasinya tuh persis banget di jembatan Suramadu. Oh sih. Jadi kita gara-gara nyari bebek sinjai gak dapet. Dan ternyata ya semua bebek itu sinjai ya. Nah itu kita bisa lihat jembatan Suramadunya jelas banget ya, emang di pinggir jembatan Suramadu persis nih. Jadi ya masuk ke jalan kecil itu tidak apa-apa. Pesisir Suramadu Madura. Nah di situ tuh karena Mas Ikong belum bisa lesehan ya, kita pasti nyarinya bangku. Bagaimana Pak Ikong? Lumayan puter-puter sampai Bangkalan.
No regrets ya. Aku juga belum pernah, kalau biasanya keluar jembatan makan di sini ya. Pernah makan di sini? Iya, yang sepanjang ini view-nya. Tapi have you been here before? Iya. Pernah. Tapi nggak inget tahun berapa ya? Oh, ingat. Oke, sip. Oke, ini sedang makan bebek Soponyono. Soponyono di pinggir jembatan Suramadu. Tapi saya sarankan teman-teman jangan singgah. Jauh. Jauhnya kenapa? Ya kalau dari Jakarta jauh ke sini. Mahal ongkos. Nggak, tapi kalau misalnya mau ke Madura doang, nggak tahu, nyaranin nggak pergi ke Bangkalan? Ya boleh, buat pengalaman menarik. Iya, tapi kalau cuma mau makan bebek doang, ini yang paling deket sama Suramadu sih. Kalau mau bebek, pokoknya sudah di Madura, keluar jembatan, masuk ke sini. Iya, nah ini menunya nasi bebek 23.000. Nah terus ini ada remplo ati tuh 19.000. Kalau kelapa muda ini 15.000. Kalau teh 5.000. Halo Aji, gimana Ji? Makan duluan karena udah lapar. Oke, enjoy. Dah kita udah makan, udah tenang perutnya, enak banget itu memang si Soponyono itu. Mungkin emang semua bebek dibilangnya bebek sinjai kali ya. Ya banyak sih warung bebek di mana-mana di sini. Tapi kita happy udah memutuskan untuk ke Soponyono itu. Cuman challenge-nya adalah balik gimana caranya mau ke Suramadunya. Karena di sini ya lokasi si Soponyono itu kan di pinggir kali banget. Nah, untuk ke Suramadunya kita melalui jalan yang gajrut-gajrut kayak gini guys. Gitu deh. Gitu. Challenge banget nih. Tuh, jalannya. Aman Ji. Aman Ji. Hati-hati Ji. Direm dulu. Ya, Ciluba. Keluar langsung menghadap Harus cepat Ji. jembatan Suramadu. Iya, jalur roda 4 Ji. Aduh. Ya, yang sebelah kiri jalur motor. Nah, tibalah kita di jembatan Suramadu dari arah Madura. Lebih berat karena udah tambah bebek 3. Seru. Ya nih Surabaya nih polusinya, Surabaya Madura tuh polusinya luar biasa. Jadi langitnya tuh abu-abu, terus juga jembatannya ya nggak kelihatan landmarknya jembatannya ya kelihatannya samar-samar aja. Ya ini salah satu yang bikin nih dulu PT Wijaya Karya, tempatnya si ayah kerja gitu. Nah, ini kita sebentar lagi masuk ke tengah-tengahnya, tengah-tengahnya jembatan. Tada, so pretty. Tercapai juga agendanya, nyampe Bangkalan, makan bebek,
naik jembatan. Nah, tujuan berikutnya adalah ke viewpoint dari arah Pulau Jawa. Habis itu baru kita ke makam Sunan Ampel. Alright. Nah, itu lautnya kelihatan tuh dari arah Madura. Kalau tadi kan lautnya kan ke Madura, itu lautnya ke arah Jawa. Udah kelihatan. Panjangnya nih 5 km guys. Cocok kalau 10K bisa bolak-balik gitu sampai sana, balik lagi pas 10K. Kita udah sampai ke Pulau Jawa, ke kota Surabaya. Terus sekarang kita lagi mau cari viewpoint tempat untuk foto-foto dari arah Pulau Jawa. Kita muter situ ya. Di depan kita udah Selat Madura, jadi emang kita pengen ke viewpoint yang dari arah sini. Ya ceritanya sih sebenarnya tadi udah foto-foto juga tuh di warung Soponyono. Nah cuman ini kita lagi pengen ya karena udah nyampe sini aja, jadi kita sekalian pergi lihat. Sini nih, bisa parkir. Bisa. Tuh ada Wika-nya tuh. HK Wika NK. HK Wika NK. Oke, nah ini nih ternyata nih tempat foto-foto Jembatan Suramadu. Jadi sekarang kita ada di viewpoint bagiannya Jawa ya. Cuman tekniknya nih kalau ke sini mesti pergi, bilang aja kita mau pergi ke Pompa, karena kalau enggak ketutupan sama warung-warung. Nah itu Pak Ikong baru keluar. Berhubung tadi apa namanya pemandangannya nggak kelihatan dari viewpoint itu ya, itu karena emang polusi banget sih, apa langitnya nggak kelihatan, itunya juga jadi kayak ketutup kabut gitu jembatannya. Jadi akhirnya kita putusin untuk lanjut aja ke makam Sunan Ampel yang letaknya sekitar 9,7 km dari sini, jarak tempuhnya sekitar 24 menit. Ya, see you there.